Bab 55. Sasi. Setia tampak terkejut melihat Sasi yang tengah berdiri di dekat mobilnya. Ia memicingkan matanya, meyakinkan dirinya sendiri, jika yang dilihatnya benar-benar Sasi. "Kau sibuk," ujar Sasi, saat Setia berdiri di hadapannya. Aku tidak sibuk." Setia tersenyum. Ia senang karena Sasi mau kembali menemuinya. "Kenapa kau mengusir Kak Rena?" sambung Sasi kemudian. "Mengusir?" Setia sesaat tampak bingung. "Ya, aku memang mengusirnya, dan memintanya untuk kembali ke rumah ibu. Karena dia sudah membohongiku," ujarnya. Berpikir Renata sudah kembali ke rumah ibunya, dan menceritakan semuanya. Tapi Kak Rena tidak pulang ke rumah. Sasi meninggikan suaranya, menyesalkan sikap Setia. Bukankah dulu ia yang setengah mati ingin bersama Renata? Tapi ia juga kini mencampakkan Renata tidak pulang ke rumah. "Ya, sekarang aku harap kau bertanggung jawab, cari Kak Rena. Karena ibuku sampai sakit memikirkan hal itu." "Tenanglah, baiklah, kita cari Renata sekarang," balasnya melihat Sasi yang gitu marah. Setia pun segera mempersilahkan Sasi masuk ke dalam mobilnya, mencari Renata. Sudah 2 jam mobil itu melaju, mencari keberadaan Renata, menyusuri tempat-tempat yang biasa dikunjunginya, dan bahkan sudah menghubungi beberapa temannya. Tapi mereka tidak juga menemukan Renata. "Lebih baik kita makan dulu," tawar Setia melihat wajah Sasi yang tampak lelah. Sasi menggeleng. "Tidak, aku ingin tetap mencarinya." Namun sampai menjelang malam, mereka tetap tidak menemukan Renata. Sasi pun memutuskan untuk kembali ke rumah sakit, menemani ibunya. "Sasi," Ibu Rini tersenyum melihat Sasi baru tiba, berjalan menghampirinya. "Bagaimana Sasi, kamu menemukan Renata?" tanyanya, berharap Sasi membawa kabar baik. "Kamu belum menemukan Renata?" tanyanya kembali, tidak melihat Renata. Sasi menggeleng pelan. "Ya Allah, Renata, di mana kamu?" lirih Ibu Rini. Kekhawatiran kembali menderanya. Ia sangat takut mental Renata terganggu, dan berbuat hal yang tidak-tidak, setelah Setia menceraikannya. "Tenang ya Bu, besok aku akan mencari Kak Rena lagi." Sasi mengusap punggung tangan sang ibu. Keesokan harinya, setelah mata kuliah selesai, Sasi bergegas meninggalkan kelas, ingin kembali mencari Renata. Saking terburu-burunya, ia sampai tak mendengar Elkan yang memanggilnya. "Mas Setia." Langkah kaki terhenti, melihat Setia yang sudah menunggunya di luar area kampus. "Aku ingin mencari Renata. Kita cari bersama-sama," ujarnya. Sasi pun mengangguk setuju. "Aak." Langkah Renata kembali terhenti, saat perutnya tiba-tiba terasa kram. "Kamu tidak apa-apa?" Setia yang panik pun mendekat. Sasi menggeleng. "Tidak apa-apa, ini hanya kram perut, nanti juga hilang." "Kamu yakin?" "Ya, aku tetap ingin mencari Kak Rena." Setia meraih lengan Sasi, menuntunnya masuk ke dalam mobil. Sementara dari kejauhan, diam-diam Elkan memperhatikan hal itu. Elkan dibuat tidak mengerti sekaligus kecewa, melihat kebersamaan Sasi dengan mantan suaminya itu. Tapi ia bisa apa? Elkan bukan siapa-siapa. Setia melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Ia kembali menghubungi teman-teman Renata yang dikenalnya. Sudah 1 jam mereka mencari, tapi tidak juga menemukan Renata. Sasi rasanya hampir putus asa. Tidak tahu lagi kemana akan mencari kakaknya itu. Sang ibu pasti akan semakin sedih jika tahu Renata belum ditemukan. Sampai tidak berapa lama, ponsel Setia berdering dan ia pun mengangkatnya. "Aku sudah menemukan Renata," ujarnya setelah mengangkat telepon. "Di mana?" tanya Sasi, antusias. "Di suatu tempat. Kita ke sana sekarang." Setia merasa lega, saat temannya yang dimintai tolong untuk mencari Renata akhirnya bisa menemukannya. "Kak Rena, di sini." Sasi mengeritkan dahinya, saat Setia memberhentikan mobilnya di halaman sebuah kos-kosan. Mereka pun bergegas keluar dari dalam mobil. "Kamu tunggu saja di sini," meminta Sasi agar sedikit menjauh darinya. Setia mengetuk pintu kayu itu beberapa kali. "Mas Setia." Dan benar saja, wajah Renata tampak terkejut di balik pintu. "Mas Setia." Renata memeluk Setia, merasa gitu senang karena akhirnya Setia mencarinya.
kenapa kamu tidak kembali ke rumah orang tuamu? Setia mengendurkan pelukan Renata. Tidak, aku tidak ingin kembali. Aku hanya ingin kembali ke rumahmu, dan jadi istrimu lagi, jawab Renata, masih tidak bisa menerima keputusan Setia. Rena, aku tidak bisa. Kita jalani hidup kita masing-masing. Setia memberi pengertian. Tidak mas, aku tidak mau bercerai, tidak mau. Renata justru menangis. Kak, panggil Sasi memperlihatkan wajahnya. Sasi, kenapa kamu ada di sini? Bola mata Renata menatap Sasi dan Setia bergantian. Kalian pergi bersama. Aku meminta bantuan Mas Setia untuk mencari kakak. Sekarang pulang ya kak, ibu sedang sakit. Kasihan dia terus memikirkan kakak, jelas Sasi. Renata menggeleng. Tidak, aku tidak ingin pulang. Sekarang kamu pergi dari sini. Renata yang terlihat kesal justru mengusir Sasi. Dan kamu mas, kamu tetap di sini, jangan tinggalkan aku. Renata menahan lengan Setia. Kak, aku mohon kak pulang. Kasihan ibu. Sasi tetap memohon. Pergi kamu sekarang juga. Pergi. Setia menepis tangan Renata dari lengannya. Berjalan ke arah Sasi. Kita pergi sekarang. Meraih tangan Sasi. Mengajaknya meninggalkan tempat tersebut. Tidak terima Renata menyusul langkah keduanya. Namun Setia buru-buru masuk ke dalam mobil. Mas, kenapa kamu pergi dengannya mas? Teriak Renata seraya mengetuk kaca mobil berulang kali. Mas, buka mas. Sasi, kenapa kamu selalu merusak kebahagiaanku? Kenapa? Renata tidak berhenti merancau. Namun Setia tetap melajukan mobilnya meninggalkan Renata. Mas, berhenti mas. Berhenti mas. Pinta Sasi berulang kali. Tidak tega meninggalkan Renata. Untuk apa? Ia sedang tidak waras. Kamu hanya akan menjadi pelampisan emosinya. Tidak waras. Sasi tertegun. Lalu siapa yang membuatnya tidak waras? Aku atau kamu? Kamu yang sudah membuat kakakku tidak waras. Pekik Sasi. Sikap Setia tidak berubah. Ia tetaplah pria yang hanya memikirkan egonya sendiri. Berhenti, aku mau turun di sini. Berhenti aku bilang. Petik 2. Setia menginjak rem mobilnya mendadak. Sasi bergegas keluar dari mobil tersebut. Sasi, dengarkan penjelasanku dulu Sas. Maksudku bukan seperti itu, ujar Setia yang juga keluar dari dalam mobil. Menyusul Sasi yang langsung menaiki taksi yang melintas. Sas, dengarkan aku Sas. Teriak Setia. Taksi itu melaju pergi. Di dalam mobil tangis Sasi kembali pecah. Ia merutuki semua yang sudah terjadi. Andaikan saja ia tidak pernah mencintai Setia sejak awal, semua tidak akan seperti ini. Sasi, Ibu Rini tersenyum melihat Sasi yang kembali ke rumah sakit. Bagaimana nak? Kamu sudah menemukan kabar tentang Renata? Pertanyaannya tetap sama. Berharap Sasi sudah menemukan Renata. Sasi hanya diam tertunduk, menyembunyikan mata sembabnya dari sang ibu. Maaf bu, aku belum menemukan Kak Rena. Jawabnya memilih berbohong. Karena tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Jika Renata tidak mau pulang, dan justru mengusirnya. Jika mendengar hal itu hanya membuat ibunya semakin sedih. Ibu Rini memeluk Sasi. Tidak apa-apa, ibu yakin Renata akan ketemu, ujarnya lembut. Tidak ada yang bisa dilakukan wanita parubaya itu saat ini selain mendoakan agar Renata baik-baik saja.